Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farrozi akan mempresentasikan pembelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 1 yang bertema taat, tobat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang taat. Apa itu si taat? Taat berasal dari bahasa Arab yang artinya setia, tunduk, dan patuh. Dan juga menurut istilah, taat menurut istilah adalah mematuhi segala perintah yang ada atau disepakati bersama. Taat kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Setiap mukmin wajib taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpinnya. Jadi dapat disimpulkan, taat itu patuh, patuh kepada orang tua, patuh kepada pemimpin ataupun presiden yang ada di negara ini. Dan ketika ada di sekolah, kita harus patuh kepada siapa? Ya, kepada ibu guru kita atau bapak guru kita yang ada di sekolahan. Kita harus patuh kepada semua guru yang ada di sekolahan. Guru berbilang apa, jangan kayak begini, kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh ibu guru selagi tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Untuk materi yang kedua adalah tobat. Ada yang tahu apa itu tobat? Ya, taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya itu kembali atau rujuk. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa atau tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut dengan taubatan nasuha. Perintah taubat itu ada di Quran surat At-Tahrim dan Quran surat An-Nur. Maka dapat disimpulkan taubat adalah kembali ataupun menurut istilah yakni kembali ke jalan Allah yang benar setelah melakukan dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa sekecil apapun, kita diwajibkan untuk tobat. Karena apa? Karena kematian akan datang dan tidak akan dikira-kira oleh makhluk. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk taubat. Apapun, sekecil apapun itu dosa yang kita lakukan, kita diwajibkan untuk taubat. Dapat dimengerti teman-teman? Ya. Untuk materi yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang istiqomah. Ada yang tahu apa itu istiqomah? Istiqomah merupakan salah satu istilah bahasa Arab yang sering diucapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim. Sifat istiqomah menggambarkan konsisten dalam berkeyakinan. Istiqomah adalah sifat orang yang akan mencapai kesempurnaan kebaikan, sementara orang yang tidak berpendirian akan lenyap usahanya dan sia-sia kesungguhannya. Jadi kesimpulannya, istiqomah itu lebih baik daripada orang yang tidak istiqomah. Seperti contoh, kita membaca ayat Al-Quran, ataupun saya akan membaca ayat Al-Quran sehari satu ayat, itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah menjalankan keistiqomahan. Seperti contoh, salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan cara terus istiqomah dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Seorang hamba yang bisa menjaga keistiqomahan dan kekonsistenansi dalam kebaikan akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Hal ini sebagai ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati.
dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat. Mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas disebut mukhlis. Sifat ikhlas memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Daruqutni. Dan dapat disimpulkan bahwasanya mungkin kita tidak asing dengan kata-kata ikhlas yang selalu diomongin di kalangan masyarakat, bahwasanya merupakan syarat satu diterimanya amal ibadah seseorang. Tanpa keikhlasan, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seseorang mukmin tak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab At-Ta'rifat karya Ali Al-Jurjani disebutkan bahwa ikhlas adalah engkau tidak mencari orang yang menyaksikan amalmu selain Allah. Ikhlas juga diartikan membersihkan amal dari berbagai kotoran. Nah, sedangkan menurut Syekh Muhammad Nawawi Banten di dalam kitabnya Nasoihul Ibad membagi 3 keikhlasan di dalam 3 tingkatan. Tingkat yang pertama, yakni tingkat ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian manusia ataupun makhluk, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadah selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Untuk tingkatan yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian akhirat seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati berbagai macam kelezatannya. Untuk tingkatan 3 yang mungkin ini yang paling rendah tentang ikhlas, yaitu melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rizki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Jadi ketika kita sebagai seorang hamba yang mungkin bisanya untuk melakukan yang ketiga, yang ketika kita melakukan perbuatan, kita meminta kepada Allah agar dilapangkan rezekinya dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan atau yang menyakitkan. Itu tidak apa-apa bagi orang yang seperti kita ataupun orang yang awam yang tidak bisa untuk tingkatan yang nomor 1, yang apapun yang dilakukan tidak mengharapkan apa-apa, itu mungkin susah kalau tidak dibiasakan. Dapat dimengerti teman-teman? Ya, ini pemaparan yang terakhir dari saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf, dan semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi pendengar ataupun kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.